Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amandalia Agustin, NPM 1911 090033, kelas Fisika 5C. Pada video ini, saya akan menjelaskan gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar dan gaya kolom antarmuatan menggunakan for loop pada aplikasi MATLAB. Untuk memenuhi tugas fisika komputasi dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyari, MPD. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik dari suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan juga frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik, sehingga tiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Resultan gaya pada gerak harmonik sederhana memiliki arah yang selalu menuju ke arah titik kesetimbangan yang disebut dengan gaya pemuli. Besaran gaya pemuli sendiri berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik keseimbangan. Gerak harmonik sederhana juga dapat ditinjau dari persamaan simpangan atau posisi, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, dan persamaan energi gerak yang dimaksud. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi MATLAB. Dapat diperhatikan pada skrip tersebut yang sudah saya ketik, yang mana kode ini akan menunjukkan dari persamaan gerak harmonik sederhana bahwasanya gerak harmonik sederhana merupakan jenis gerak melingkar. Dimulai kodenya dengan clear all, kemudian close all, dan CLC. Kemudian diketahui bahwa N sama dengan 1080, yang mana N menyatakan fase total osilasi. Yang kedua ada A0 sama dengan 10, menyatakan amplitudo. Selanjutnya ada θ1 sama dengan 0, merupakan nilai awal θ. Selanjutnya untuk I sama dengan 1.2n untuk menentukan sudut fase pada loop. Kemudian untuk θi merupakan sudut sebelumnya dan θi ditambah 1 merupakan sudut baru. Kemudian θ diukur dalam radian. Untuk θi ditambah 1 sama dengan θi ditambah 1. Lalu kita ubah untuk θi ditambah 1 menjadi derajat dengan mengalihkan dengan rumus pi dibagi 180. Kemudian untuk alfa i adalah θi ditambah 1, baru yang diukur dalam derajat. Untuk alfa i sama dengan pi per 180, rumusnya dikali θi ditambah 1. Kemudian kita akhiri atau kita N. Nah, untuk dalam 3 loop berikutnya, X mewakili harmonik sederhana pertama, yang mana osilator 25% dan Y mewakili osilator harmonik sederhana kedua. Untuk loop, untuk menemukan posisi kedua SHO, kita masukkan yang mana untuk I-nya sama dengan 1 N, kemudian untuk XI-nya sama dengan A0 dikali cos alfa I, merupakan persamaan posisi SHO pertama. Kemudian kita masukkan YI sama dengan A0 dikali sin alfa I, merupakan persamaan posisi SHO kedua. Kemudian kita N atau kita akhiri. Selanjutnya, pada loop untuk menemukan kecepatan kedua SHO, kita masukkan nilai I sama dengan 1.2n. Kemudian untuk Fxi sama dengan min A0 dikali sin alfa I, merupakan persamaan kecepatan dari SHO pertama.
Kemudian FYI sama dengan A0 dikali cos alfa I, merupakan persamaan kecepatan SHO kedua. Selanjutnya, pada loop untuk menemukan percepatan kedua SHO, kita masukkan nilai I sama dengan 1.2N, yang mana AXI sama dengan min A0 dikali cos alfa I, merupakan persamaan percepatan SHO pertama. Kemudian AYI sama dengan min A0 dikali sin alfa I, merupakan persamaan percepatan SHO kedua. Kemudian kita N atau kita akhiri. Selanjutnya, kita akan memplot atau membuat grafik pada sudut fase versus posisi. Pada gambar pertama, kita hold on atau kita tunggu, yang mana hold on menyetel properti next plot dari gambar 1, saat, dan sumbu untuk ditambahkan. Kemudian kita masukkan rumus membuat grafik, yang mana plot alpha x line width 1.5, yang mana line width mengatur lebar garis. Kemudian plot alpha y line width 1.5. Selanjutnya, X tabel atau sudut fase digunakan untuk menambahkan teks di samping sumbu X. Kemudian untuk Y tabel menunjukkan amplitudo untuk menambahkan teks di samping sumbu Y. Kemudian Y lim min 12 menempatkan batas Y. Kemudian untuk legendanya XI, YI. Kita masukkan title atau judulnya, yaitu sudut fase versus posisi atau dalam SHM. Kemudian grid on untuk menambahkan garis grid utama. Kemudian tahan atau hold off untuk menyetel properti next plot dari gambar pertama dan sumbu untuk menggantikannya. Selanjutnya yaitu untuk menentukan plot sudut fase versus kecepatan pada gambar kedua, yang mana membuat grafik dengan plot alpha Vx line width 1.5, kemudian plot alpha Vy line width 1.5, yang mana X tabelnya merupakan sudut fase dan Y tabel merupakan kecepatan. Kemudian Y lim kita masukkan min 12. Untuk legendanya Vxi, Vyi. Kemudian kita masukkan judulnya, yaitu sudut fase versus kecepatan dalam SHM. Kemudian grid on dan hold off. Selanjutnya, untuk menentukan plot sudut fase versus percepatan pada gambar ketiga, kita membuat grafik, yaitu plot alpha AX line width 1.5, plot alpha AY line width 1.5. Untuk X tabel merupakan sudut fasenya. Kemudian Y tabel untuk percepatan, kita masukkan Y limnya min 12. Untuk legendanya AXI dan AYI. Kemudian kita masukkan judulnya, yaitu sudut fase versus percepatan dalam SHM. Kemudian grid on, lalu hold on. Selanjutnya, untuk menentukan atau membuat grafik yang menunjukkan bahwa kedua SHO menggambarkan gerak melingkar pada gambar keempat. Kita masukkan plot XY lebar garis 1.5, kemudian X tabel XT, Y tabel YT. Kemudian untuk X limnya min 12, Y limnya yaitu min 12. Kemudian kita masukkan judulnya, yaitu gerakan harmonik sederhana sebagai gerak melingkar. Kemudian grid on. Selanjutnya kita gabungkan 3 plot pertama menjadi satu pada gambar berikut, yaitu subplot 3,11. Kemudian untuk subplot di comment window-nya kita masukkan title atau judul, sudut fase versus posisi, kecepatan dan percepatan dalam SHM. Kemudian kita hold on. Selanjutnya untuk membuat grafik kita masukkan plot alpha
X line width 1,5, plot alpha Y line width 1,5, Y tabel amplitudo, kemudian untuk Y limnya min 12 untuk legendanya XI, YI, kemudian grind on, dan selanjutnya hold on atau tahan. Selanjutnya kita lakukan dengan langkah yang sama untuk subplot 3,1,2 dan 3,1,3. Kemudian pilih bar atas yaitu editor, kemudian kita klik run untuk menjalankan program tersebut. Selanjutnya akan muncul untuk gambar grafik pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk gambar yang kelima merupakan penggabungan antara sudut fase versus posisi pada percepatan pada SHM. Kemudian pada gambar yang keempat menunjukkan gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar. Untuk gambar yang ketiga menunjukkan sudut fase versus percepatan. Untuk gambar yang kedua menunjukkan sudut fase versus kecepatan. Dan untuk yang pertama, gambar pertama menunjukkan sudut fase versus posisi dalam SHM. Materi selanjutnya yaitu gaya kolom antar muatan menggunakan for law. Sebelumnya saya menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Gaya kolom memiliki dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik dapat saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara muatan listrik dapat berupa tarikan atau dorongan satu sama lain yang disebut sebagai gaya kolom atau gaya elektrostatik. Antara dua muatan sejenis dapat menghasilkan gaya tolakan satu sama lain, sedangkan antar muatan berbeda jenis menghasilkan gaya tolakan satu sama lain. Gaya kolom merupakan besaran vektor. Jadi, untuk melakukan analisis kita harus menerapkan kaidah-kaidah besaran vektor. Baiklah, selanjutnya saya akan mencobanya menggunakan aplikasi MATLAB. Dapat diperhatikan dari skrip berikut yang sudah saya ketik, yang mana program C-Force untuk menghitung gaya kolom antar muatan, kemudian source atau sumbernya, kemudian dengan kode clear all help C4 untuk menghapus dengan jelas cetakan atau tajuk. Selanjutnya masukkan nama penggunanya. Masukkan nama pengguna atau username, ABN name. Username sama dengan input, assert username untuk membaca masukan sebagai string text. Kemudian fprint. Selanjutnya inisialisasi variabel, misalnya posisi muatan konstanta fisik, yang mana NC biaya sama dengan input atau masukan jumlah tagihan. Untuk e-charge sama dengan 1.2 NC biaya. Kemudian fprint. Selanjutnya kita menginput atau memasukkan posisi dalam M, yaitu R garis bawah in sebagai X dan Y. Kemudian untuk X e-charger sama dengan R strip bawah in 1 merupakan X komponen posisi. Untuk Y e-charger sama dengan R garis bawah in 2 merupakan Y komponen posisi. Untuk Q e-charger merupakan input atau masukan biaya dalam C. Kemudian kita N atau kita akhiri. Selanjutnya kita temukan X min, X max, Y min, dan Y max. Yang mana X min sama dengan min X min 1. Selanjutnya Y min sama dengan min buka kurung Y tutup kurung min 1. Untuk X max-nya sama dengan max buka kurung X tutup kurung ditambah 1. Dan untuk Y max-nya sama dengan max buka kurung Y tutup kurung ditambah 1. Kemudian masukkan epsilon 0 sama dengan 8,85 E min
12 merupakan permitivitas ruang kosong C kuadrat per N M kuadrat. Konstantanya sama dengan 1/4 dikali pi dikali epsilon 0, merupakan konstanta yang digunakan. Selanjutnya kita ulangi muatan untuk menghitung gaya pada setiap masukan, yaitu F print masukan adalah garis miring N aksen. Kemudian untuk e-charger sama dengan 1.2 N C biaya. Kemudian kita masukkan untuk Fx-nya sama dengan 0,0, merupakan inisialisasi komponen gaya total ke 0. Kemudian untuk Fy-nya sama dengan 0,0. Selanjutnya kita ulangi muatan lain untuk menghitung gaya pada muatan ini. Untuk J charger sama dengan 1.2 NC biaya. Kemudian kita masukkan kodenya if e-charger J charger untuk menghitung ketidaksamaan pada e-charger dan J charger. Selanjutnya menghitung komponen jarak vektor antara dua muatan. Rumusnya Xij sama dengan X e-charger dikurang X J charger. Untuk Y Ij sama dengan Y e-charger dikurang Y J charger. Dan untuk Rij sama dengan SQRT Xij kuadrat ditambah Yij kuadrat. Kemudian kita akan menghitung komponen Y dan X dari gaya antar keduanya. Kedua muatan ini menggunakan hukum kolom, yaitu rumusnya Fx sama dengan Fx ditambah konstanta dikali Q e-charger dikali Q J charger dikali Xij bagi Rij pangkat 3. Untuk sumbu Y-nya yaitu Fy sama dengan Fy ditambah konstanta dikali e-charger dikali Q e-charger dikali Q J charger dikali Yij dibagi Rij pangkat 3. Kemudian kita N atau kita akhiri. Selanjutnya Fx next atau e-charger sama dengan Fx, dan untuk Fy net atau e-charger sama dengan Fy. Cetakan kekuatan total pada muatan ini karena yaitu F print, kemudian kita masukkan kodenya. Kemudian F print selanjutnya merupakan kode komponen pada X, dan F print di bawahnya merupakan komponen pada Y. Kemudian kita N atau kita akhiri. Selanjutnya kita plot posisi muatan atau kita membuat grafik pada posisi muatan, yaitu CLF atau menghapus jendela gambar grafik angka. Bawa jendela gambar di depan, kita masukkan plotnya X, Y aksen, BO aksen dengan sumbu X min, X max, Y min, dan Y max. Untuk J sama dengan 1.2 NC biaya. Kemudian untuk teksnya X buka kurung J dan Y buka kurung J sprintif persen G aksen J. Kemudian kita akhiri atau kita N. Selanjutnya, tambahkan arah gaya ke posisi muatan. Kemudian kita tunggu. Kemudian quiver atau XY Fx net dan Fy net petik 1R petik 1 digunakan untuk gambar panah. Kemudian kita masukkan title atau judul dari nama pengguna. Kemudian X tabel kita masukkan yaitu X buka kurung M, Y tabel, Y buka kurung M. Kemudian kita tunggu atau hold off. Baiklah, selanjutnya ketika semua skrip sudah diketik, kita klik run untuk menjalankan program tersebut. Kemudian akan muncul di command window untuk memasukkan username. Kita masukkan username-nya itu Dea. Kemudian enter the number of chart, kita masukkan nilainya 2. Kemudian kita enter untuk posisinya dalam meter. Untuk posisi X dan Y yaitu 3 dan 2. Kemudian enter charger in C atau kolom.
Kita masukkan nilainya min 2. Kemudian enter posisi dalam meter X dan Y yang kedua, yaitu 2 dan 3. Kemudian kita enter charge untuk kolom, yaitu 1. Kemudian akan muncul gambar grafik, yang mana grafik tersebut merupakan gaya kolom antar muatan yang menggunakan for loop.